Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Haji Andra di Museum Arsitek Andrasa Napoleon. Tanggal 2 Januari 2026. Hari Jumat ya. Ini hari Jumat. Mudah-mudahan Jumat ini Jumat barokah. Kemarin saya nonton konten yang menceritakan tentang orang membakar kitab, dan banyak sekali cerita tentang orang yang juga menggunakan tulisan lafal-lafal berrajah, kalau bahasa kita itu raja-raja yang dianggap mulia di celana orang. Lalu orang-orang ini mengalami azab. Jadi sebetulnya ini menggiring opini masyarakat untuk percaya kepada benda, sama dengan percaya kepada patung. Jadi kita bukan beriman kepada petunjuk, tapi beriman kepada benda-benda. Jadi bentuk beriman kepada pencipta manusia itu sebetulnya beriman kepada petunjuk. Petunjuknya itu kita jalankan, itulah beriman, bukan kepada benda-benda, tulisan-tulisan. Itu mah balik lagi ke zaman orang-orang yang menyekutukan pencipta dengan ciptaan manusia itu sendiri gitu. Jadi 5 ayat yang diterima oleh orang jujur, yaitu Al-Amin, setelah dia 5 tahun menjauhkan diri dari kemaksiatan kota Mekah di Gua Gunung Hira, barulah dia mendapat Iqra. Iqra itu artinya mengertilah. Jadi mengertilah, Iqra bismi Rob, mengertilah dengan nama Rob. Iqra bismi Rabbika allazi khalaq, yang menciptakan. Iqra bismi Rabbika allazi khalaq, khalaqal insan min alaq, yang menciptakan kamu dari segumpal darah. Jadi kita itu disuruh mengerti tentang penciptaan manusia dari segumpal darah. Nah, dari sini aja kita udah butuh ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan tentang penciptaan manusia dari segumpal darah ini baru dipelajari manusia modern ini di abad ke-20. Nah, jadi pemahaman-pemahaman dahulu itu
belum nyampe, tapi keyakinan pada pencipta ini dengan jujuran. Jadi jujur dulu baru bisa menyentuh keyakinan. Dari keyakinan tuh barulah kita bisa mengerti ikro, mengerti siapa yang menciptakan kita, baru kita mendapat pengetahuan. Itulah ikro warobukal akrom. Jadi yang menciptakan kita itu ya dekat dengan ciptaannya, lebih dekat dari urat nadi. Itulah akrom itu. Alazi alamal bil kolam, yang mengajari dengan tulisan. Jadi tulisan ini adalah tafakur kalau bahasa Nabi Ibrahim itu, merenungkan itu lagi mengerti tulisan tuh. Kalau Ibrahim menerima suh namanya, lembaran-lembaran yang tertulis, artinya tulisan. Nah, tulisan ini kalau manusia berupa kertas, kalau pencipta berupa tulisannya ya alam semesta, termasuk manusia, itu tulisan pencipta. Manusia menulis tulisan di lembaran. Nah, sekarang sudah mulai bisa membuat teknologi pesawat, mobil, lalu juga bisa teknologi digital, AI, itu tulisan semua itu. Alaji alamal bil kolam, alamal insan malam ya'lam, yang mengajari manusia apa yang dia tidak tahu. Jadi 5 ayat yang diterima Nabi penutup Muhammad SAW di Gua Hira setelah dia berusia 40 tahun, dia sudah mengenal dirinya, itulah dia la ilaha illa anna, artinya mengenal dirinya. Itulah Nabi Musa ingin melihat pencipta itu, pencipta menyatakan la ilaha illa anna rabbil alamin. Makanya kita ayat pertamanya alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Rob, pemilik kejujuran. Alamin itu kejujuran. Jadi kita harus jujur dulu. Inilah kita melakukan revolusi jujur sekarang ini. Kalau mau menjadi manusia. Jadi setelah awalnya alhamdulillahirrabbilalamin itu ditutup dengan surat manusia. Jadi kitab itu adalah kitab petunjuk untuk jadi manusia. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah petunjuk untuk orang-orang yang disiplin. Takwa itu disiplin. Jadi disiplin dengan isi kitabnya, bukan disiplin dengan yang sekarang ini ada jamnya ada di Eropa. Itu kan udah ketahuan kenapa bisa di Eropa, yang menyembah matahari, yang menjajah umat Islam selama 7 abad ini. Nah, mereka lah yang menciptakan agama-agama hari ini, bukan menganjurkan membaca kitab petunjuk manusia yang berisi 6.236 ayat ini. Itu memang sudah mereka rancang untuk tidak menggunakan kitab petunjuk manusia itu. Mereka menciptakan tulisan-tulisan yang menyesatkan manusia. Hadis saja ada 6 juta. Kitab sholat bisa ada lebih tebal dari kitab petunjuk manusia ini sampai 10 kali lipat. Belum lagi kitab-kitab lain, ya makin jauh lah manusia. Padahal mereka itu bukan orang-orang beriman, mereka itu mempelajari kitab ini untuk menyesatkan manusia, untuk mencari dunia. Kalau tidak seperti
B.J. Habibie ketika di Jerman dulu, orang-orang Yahudi yang lebih pintar dari dia itu membaca kitab ini untuk dunia. Nah, B.J. Habibie juga melakukan itu. Akhirnya dia menjadi orang terpintar di dunia ini, menemukan hukum Habibie 1, Habibie 2 sebagai pembelajaran dari Robbil Alamin. Setelah yang dibilang hikmah, dinyatakan beruntunglah mereka yang mendapat hikmah. Jadi bukan sekarang ini ya dengan medsos ini disebarkan benda-benda yang dikeramatkan lagi, baik berupa raja-raja, tulisan yang dianggap punya kekuatan, lalu kitabnya aja yang dijaga sebagai ya kekuatan juga, bukan dirinya. Sebenarnya kekuatan itu ada pada diri manusia kalau dia kenal dirinya, karena pencipta manusia itu dekat pada dirinya, lebih dekat dari urat nadi. Itulah Ruh Kudus, itulah yang menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Mahdi, Imam Mahdi, bayi. Mahdi itu artinya bayi, orang yang suci. Bayi itu yang suci, kudus, itu yang dibilang Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini adalah kitab ini, itulah yang diterima Nabi Isa alaihissalam sebagai hidangan yang disaksikan oleh para muridnya. Muridnya itu bersujud karena kebenaran kitab ini. Itulah yang dibilang Syahidin. Itulah kami membuat kampus Baitus Syahidin untuk orang-orang yang mau mengerti isi kitab berupa petunjuk untuk disiplin takwa, sehingga jadi manusia yang mulia di dunia dan akhirat. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa melakukan revolusi jujur, lalu menjauhkan diri dari maksiat. Sampai jumpa lagi dengan Bang Haji Handra. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salamun kaulam mirrabirrahim. Terima kasih sudah menonton.